Pada tahun 1908, organisasi pertama di Indonesia didirikan yaitu Budi Utomo. Bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo juga mendorong bermunculannya organisasi-organisasi pemuda seperti berikut. Yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo adalah organisasi yang didirikan oleh R. Satima Wiryo Sanjoyo dan beberapa orang lainnya di Gedung Sofia Jakarta pada tahun 1915. Organisasi ini merupakan pendahulu dari Yong Java. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Yong Java. Kongres tersebut juga menetapkan perubahan arah organisasi dari semula sebagai organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya, pada tahun 1926, Yong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa mereka ingin membangkitkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta bekerja sama dengan semua organisasi pemuda untuk membentuk identitas Indonesia. Dengan demikian, organisasi ini menghilangkan sifat Jawa sentris dan mulai terbuka untuk bekerja sama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Yang kedua, Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pemuda-pemudi Sumatera serta membantu memajukan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Sumatera. Pada Kongres ketiga Jong Sumatera Nenbon yang diadakan pada tahun 1926, organisasi ini melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa persatuan. Organisasi ini juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes. Setelah itu banyak pula organisasi atau Yong-Yong yang merupakan perkumpulan pemuda yang bermunculan seperti Yong Ambon yang didirikan pada tahun 1918. Beberapa tahun kemudian muncul juga Yong Minahasa dan Yong Celebes pada rentan tahun 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh besar juga lahir dari organisasi tersebut seperti Samratulangi dari Yong Minahasa yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi pemuda lain yang juga berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun yang didirikan pada tahun 1919, Yong Betawi pada tahun 1927, dan Yong Bataksbon pada tahun 1925. Organisasi-organisasi tersebut kemudian berperan penting dalam pendorong terciptanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1924 di Belanda oleh sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana. Organisasi ini berfokus pada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Para anggota Perhimpunan Indonesia berasal dari berbagai suku dan juga pulau di Indonesia, sehingga tidak memiliki latar belakang suku atau daerah tertentu. Perhimpunan Indonesia menjadi salah satu organisasi pemuda yang paling gencar dalam mengkumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi, seminar, dan pertemuan, para anggota Perhimpunan Indonesia berusaha memperkuat ikatan persaudaraan dan kebersamaan di antara bangsa Indonesia. Masih ada banyak organisasi-organisasi pemuda yang terbentuk selain organisasi-organisasi yang telah dijelaskan tadi. Semua organisasi pemuda ini mendorong diadakannya kongres-kongres pemuda yang dilaksanakan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda pertama yang diadakan tahun 1926 dan Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tahun 1928.